mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Hilya bersama teman saya Sharon, yang mana bertindak sebagai interviewer pada sesi wawancara kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai wawancaranya, saya ingin menyampaikan bahwa dalam wawancara ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga apapun yang Anda sampaikan itu bisa disampaikan sesuai dengan pengalaman Anda. Baik, untuk memulai sesi wawancara kita pada hari ini, mungkin Anda bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Caca Marica, biasa dipanggil Caca, Kak. Oke, jadi bisa dipanggil Caca ya? Iya. Oke, pertama-tama saya ingin tahu, mungkin Caca bisa ceritakan terkait latar belakang pendidikan atau pengalamannya yang pernah dijalani yang menurut Caca itu mendukung pekerjaan sebagai barista ini. Oh ya, baik Kak, jadi saya sekarang mahasiswa semester 6 dan dari SMA memang udah punya ketertarikan untuk bekerja di bidang kafe gitu. Jadi pendidikan terakhir saya SMA dan sekarang sedang menjalani semester 6 seperti itu. Oke, jadi kan Caca bilang punya ketertarikan di bidang barista. Mungkin bisa diceritakan waktu itu apa tugas atau pengalaman pekerjaan yang pernah Caca lakukan? Baik Kak, jadi saat SMA itu memang kakak saya itu punya usaha di bidang kafe, jadi saya pernah mencoba untuk part time selama masih sekolah juga di kafe milik kakak saya, dan memang di situ posisinya saya sebagai junior barista di sana Kak. Jadi waktu itu kurang lebih sudah jalan sekitar 6 bulan begitu. Oh, jadi sudah lumayan lama ya, 6 bulan. Kalau boleh tahu, apakah Caca pernah dapatkan tantangan pada saat bekerja sebagai barista itu? Ya baik Kak, ya, jadi mungkin karena saya bekerja juga sama saudara saya ya, kakak saya cowok, jadi mungkin tantangannya itu lebih kurang profesional saja begitu dalam menjalani tugas. Misalnya mungkin ada beberapa kali begitu sempat terjadi miskomunikasi antara saya sama kakak saya, padahal itu kayak masalah di luar dari pekerjaan, jadi mungkin lebih ke unprofesional aja gitu. Tapi saya yakin sih, karena misalnya waktu itu juga karena kerabat saya begitu, jadi mungkin kelihatan kurang profesional, tapi saya selalu mencoba yang terbaik untuk tetap profesional dalam menjalankan pekerjaan saya sih. Oke, selanjutnya mungkin boleh diceritakan terkait kelebihan yang Caca miliki, selain itu kekurangan atau hal-hal yang mungkin menurut Caca itu masih perlu ditingkatkan dari diri. Oh iya baik Kak, jadi mungkin kalau dari kelebihan saya sendiri itu, saya mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi misalnya apabila saya berada di tempat yang baru itu, saya mudah untuk belajar begitu, dan peka terhadap lingkungan sekitar saya begitu. Jadi mungkin itu bisa sangat membantu saya untuk bekerja dalam tim seperti itu. Kemudian juga kelebihan saya, karena berhubung saya sudah punya pengalaman sebelumnya sebagai junior barista, jadi saya juga tahu bagaimana caranya tentunya membuat kopi, beberapa komposisi, dan mungkin terkait dengan penggunaan hal-hal teknis seperti itu saya juga sudah mengetahui beberapa hal. Kemudian mungkin terkait dengan kekurangan saya sendiri, mungkin lebih ke manajemen waktu ya Kak ya, karena saya juga lagi dalam masa penyusunan proposal begitu, jadi saya memang lagi mencari waktu untuk part time begitu yang memang bisa sejalan dengan kuliah saya seperti itu Kak. Jadi berdasarkan kekurangan yang sempat tadi saya sampaikan, kira-kira apa upaya kedepannya yang dapat Caca lakukan supaya dapat menjalankan pekerjaan barista ini dengan baik? Baik, jadi mungkin upaya yang bisa saya lakukan tentunya saya membuat jadwal begitu dan membuat skala prioritas agar saya juga bisa lebih mampu untuk menyesuaikan begitu waktu saya, karena tentu saja dua-duanya ini adalah hal yang penting untuk saya lakukan, baik kuliah maupun bekerja sebagai barista, sehingga saya perlu untuk memposisikan diri saya dengan baik gitu di kedua tempat ini. Berikutnya, bisa Caca ceritakan terkait pengalamannya bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan? Jadi mungkin terkait dengan bekerja bersama dengan orang lain itu, menurut saya mampu begitu, misalnya mengorganisir dan lain sebagainya, itu saya mampu untuk berkomunikasi dengan rekan tim saya dengan baik. Contohnya mungkin dari yang pernah saya lakukan di masa kuliah, di mana memang dalam kelompok maupun organisasi saya memang yang sering menjadi koordinator, sehingga hal ini tentu membantu saya dalam pekerjaan saya misalnya sebagai barista nanti, karena saya tahu bagaimana mengkomunikasikan segala hal itu dengan baik. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Kak Sharon teman saya. Caca, kalau dalam pekerjaan sebagai barista itu kan ada kemungkinan kita nanti akan menghadapi situasi yang cukup menekan. Misalnya kalau pelanggannya komplain, atau pesanannya salah, antriannya panjang, atau kondisi kerja yang sangat ramai. Bisa Caca ceritakan bagaimana cara Caca itu nanti menghadapi masalah atau situasi yang penuh tekanan tersebut?
Baik Kak, jadi karena saya sudah pernah begitu berada di posisi tersebut dan memang seperti yang kita ketahui bahwa kita perlu untuk mengedepankan pelanggan begitu. Jadi tentunya saya akan sabar dalam menghadapi situasi tersebut dan tentunya tetap tenang begitu agar tidak menimbulkan keributan, dan tentunya saya akan mengkomunikasikan dengan baik pada pelanggan terkait dengan pesanannya, dan apabila memang benar-benar salah dan perlu untuk diganti pasti akan dibuat kembali Kak. Oke, langkah pertama yang biasanya Caca lakukan ketika menghadapi masalah di tempat kerjanya? Baik, kalau hal pertama yang biasa saya lakukan yang pasti adalah tetap tenang begitu, karena saya juga sudah terbiasa untuk bekerja di bawah tekanan. Jadi yang pasti saya perlu untuk tetap tenang dulu dan berpikir dengan jernih, karena biasa kalau saya lagi emosional juga itu bisa salah dalam mengambil keputusan atau langkah seperti itu. Menurut Caca, apakah lebih baik menyelesaikan masalah pribadi terlebih dahulu atau langsung meminta bantuan ke rekan kerja atau atasan dari tempat kerjanya Caca? Baik Kak, jadi tentunya karena ini masalah dalam pekerjaan dan tentunya sesama anggota tim itu perlu untuk saling mengetahui dan terbuka terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dimiliki dan bisa saling memberi feedback. Jadi tentu saja apabila memang ini misalnya adalah permasalahan yang murni adalah salah saya, tentunya saya akan mencoba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara sendiri. Begitu apabila misalnya saya kesulitan dan sebagainya, saya tentunya tidak akan segan untuk meminta bantuan. Selanjutnya, apa yang membuat Caca tertarik bekerja sebagai barista dan apa yang membuat Caca itu berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan ini dengan baik? Baik Kak, jadi mungkin yang membuat saya tertarik menjadi barista itu adalah pengalaman saya mungkin dari SMA, yang dimana saya suka sekali meracik kopi, mencium aroma kopi, dan tentunya bagaimana saya suka apabila pelanggan itu puas dengan hasil pekerjaan saya. Misalnya apabila banyak yang suka dengan racikan kopi yang telah saya buat, sehingga hal ini tentunya yang mendorong saya dan memotivasi saya untuk mengambil pekerjaan sebagai part time sebagai barista seperti itu Kak. Oh iya, karena tadi Caca bilang tertarik menjadi barista itu karena suka kopi dan sebagainya itu. Selanjutnya, bagaimana cara Caca ini menjaga kedisiplinannya dan konsistensinya dalam bekerja, seperti ketepatan waktu, kehadiran, dan kualitas dalam memberikan pelayanan? Iya baik Kak, jadi mungkin apabila terkait dengan kedisiplinan begitu, saya memang dari dulu emang selalu disiplin terkait dengan waktu, dan apabila dalam pekerjaan tentunya saya mencoba untuk profesional, di mana saya tentunya hadir 10 menit sebelum shift saya dimulai begitu, sehingga saya juga sudah paham benar bagaimana tentang terkait dengan kedisiplinan. Oke, jika diterima bekerja di sini, apa harapan atau targetnya Caca dalam terhadap pekerjaan dan lingkungan di tempat ini nantinya? Baik, mungkin terkait dengan harapan saya tentunya selain mendapat keterampilan yang baru, saya juga tentunya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan tim yang lainnya juga dengan baik begitu, dan tentunya hal ini juga menambah terkait dengan skill saya, mulai dari skill menjadi barista maupun bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita sudah sampai di akhir dari wawancara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Caca dalam wawancara ini. Semoga hasil yang diperoleh nantinya itu sesuai dengan harapannya Caca, dan terima kasih serta semoga sukses. Baik, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Ponita dan juga teman saya. Saya Salma. Ya, kami di sini sebagai interviewer pada sesi wawancara hari ini. Jadi sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan bahwa tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam wawancara ini. Kami berharap Anda bisa menjawab pertanyaan kami dengan jujur dan senyaman Anda. Seperti itu. Baik, mungkin untuk mengawali sesi wawancara kali ini, saya akan memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada saya untuk mengikuti interview kita. Saya perkenalkan, nama saya Jaka Rimba, asalnya dari Goa. Saya tinggal di Jakarta. Kalau boleh diceritakan Zahra ya, boleh ceritakan Zahra bagaimana latar belakang pendidikannya? Oke, jadi pendidikan terakhir saya itu saya sekolah di SMK. Jadi saya di SMK itu ambil jurusan bidang kuliner. Kemudian setelah lulus dari SMK itu saya sudah kerja selama 1 tahun pada satu kafe, dan di situ saya menjadi barista. Baik, waktu itu tugas kamu lebih banyak di bagian apa saja di barista? Oke, jadi 6 bulannya itu saya jadi barista dan 6 bulan itu saya jadi chef. Oke, mungkin kalau boleh tahu kenapa Zahra tertarik untuk jadi barista? Oke,
saya juga mempelajari beberapa hal SMA dan SMK, tapi saya tertarik itu pada bidang yang kopi dan saya itu lebih unggul dalam membuat tekstil. Kemudian pada praktek saya yang dulu juga itu saya ditugaskan untuk jadi membuat kopi bagi mereka saya di dalam memakai mesin. Baik, selanjutnya boleh diceritakan kelebihan atau kekurangan atau misalnya hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan dari diri kamu. Oke. Kelebihan saya sendiri itu saya orangnya olahraga dan mampu bekerja di waktu-waktu yang sangat sibuk. Nah, saya tetap bisa merasa tenang jika ada waktu yang sibuk. Kemudian saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dengan pelanggan maupun pekerja. Kemudian untuk hal yang perlu saya kembangkan dari diri saya sendiri, yaitu terkadang saya terlalu fokus dengan satu desain yang bisa membuat pekerjaan saya lebih lama. Namun saya sudah belajar untuk menggunakan waktu agar pekerjaan saya dapat berjalan dengan waktu. Harap bisa mungkin diceritakan bagaimana pengalamannya ketika bekerja sama dengan Mai dalam menjalankan sebuah tugas. Oke, jadi saat posisi sebagai barista itu saya sering bekerja sama dengan tim, terutama pada jam-jam ramai. Saya bertugas membuat minuman, sedangkan rekan-rekan saya itu melayani dan menjadi target. Kami selalu berkomunikasi dengan baik agar pesan yang kami buat itu tepat dan bukan waktunya. Bukan olahraga dan saya berkomunikasi agar berjalan dan berjalan lagi. Baik, di dalam pekerjaan sebagai barista kan ada kemungkinan menghadapi situasi yang menekan. Misalnya ada pelanggan yang komplain. Bisa tidak Anda ceritakan bagaimana cara Anda mengatasi atau menghadapi masalah tersebut? Baik, Kak. Yang pertama itu saya akan mendengarkan dengan pelanggan dengan sopan dan tidak terlalu pembicaraannya. Setelah memahami masalahnya, saya akan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berusaha memberikan solusi sesuai prosedur. Misalnya, membuat minuman atau meminta bantuan supervisor jika diperlukan. Saya akan tetap bersikap tenang dan profesional agar pelanggan merasa dihargai dan selesaikan dengan baik. Oke, enggak jadi kalau saya jarang kan diterima jadi barista. Kira apa pencapaian cara capai dan bagaimana caranya Zaka pencapaian yang tersebut. Oke, saya ingin menjadi barista yang tampil dan memberikan kepuasan ke pelanggan. Cara mencapainya adalah pelanggan, konsentrasi, bertanggung dan menjaga kualitas pelayanan pelanggan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini Sarah, jika Citri mau bekerja, apa harapannya Sarah di lingkungan kerja kita? Untuk harapan saya untuk lingkungan kerja itu semoga lingkungan kerjanya baik, saling mendengarkan, untuk komunikasinya juga bisa. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda dalam wawancara hari ini. Semoga hasil yang bagus sesuai dengan yang terima kasih dan Terima kasih, Kak. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi wawancara hari ini. Perkenalkan saya Najwa yang akan memfasilitasi sesi wawancara kali ini. Di mana wawancara yang akan kita lakukan ini bertujuan untuk mengenal lebih jauh latar belakang, pengalaman, motivasi serta kemampuan yang saudari miliki terkait posisi barista yang saudari lamar. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak ada jawaban yang benar maupun salah dalam wawancara ini. Jadi saya berharap saudari dapat menjawab dengan saja dan jujur sesuai dengan pengalaman dari saudari sendiri. Untuk memulai mungkin bisa silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizka, usia 21 tahun. Saya merupakan lulusan SMA di tahun 2023 lalu. Sebelumnya saya pernah bekerja sekitar kurang lebih 8 bulan di sebuah kafe kecil sebagai kasir. Nah, saat ini saya tertarik untuk melamar sebagai barista karena saya suka suasana kerja di kafe dan juga ingin belajar lebih banyak tentang kopi dan bagaimana pelayanan kepada pelanggan. Baik, jadi sebelumnya sudah pernah bekerja ya di sebuah kafe seperti itu. Oke, saya mulai infonya ya. Jadi bisa saudari ceritakan latar belakang pendidikan atau mungkin pengalaman yang pernah saudari jalani yang menurut Anda itu mendukung untuk bekerja sebagai barista? Jadi saya merupakan lulusan SMA
Selain itu sewaktu sekolah saya juga pernah ikut kegiatan-kegiatan dasar dan di sana saya sering membantu di bidang pelayanan Ibu. Kemudian setelah lulus saya juga sempat kerja di kafe kecil dan di sana biasanya saya itu bantu untuk melayani pelanggan dan juga membantu membuat minuman sederhana kadang-kadang kalau misal kafenya lagi ramai. Berarti waktu bekerja itu tugas kamu lebih banyak di bagian apa? Sewaktu bekerja saya lebih sering di bagian kasir Ibu dan bantu pelayanan pelanggan. Tapi kalau misal ya seperti tadi yang saya bilang, kalau misal lagi ramai saya biasanya juga bantu untuk membuat minuman-minuman sederhana untuk pelanggan. Kenapa kamu tertarik bekerja sebagai barista? Dan apa yang membuat kamu ini memilih melamar bekerja di kafe ini? Alasan saya tentunya yang pertama karena saya suka suasana kerja yang banyak interaksi dengan orang. Kemudian saya juga lihat kafe ini cukup ramai Ibu dan punya banyak pelayanan yang bagus. Jadi saya tertarik untuk belajar dan berkembang di kafe ini. Oke, selanjutnya boleh saudari ceritakan mengenai kelebihan atau mungkin hal-hal yang masih ingin saudari kembangkan dalam diri saudari. Kalau dari kelebihan saya itu cukup disiplin dan bisa bekerja sama dalam tim tentunya. Kalau dari sisi yang masih ingin saya kembangkan adalah saya ini masih gugup dan itu saya rasa menjadi keterbatasan saya juga. Tapi dari situ untuk mengatasinya saya mencoba untuk tetap tenang dulu dan mendengarkan arahan dari atasan atau teman yang lebih berpengalaman dari saya. Saya juga sedang belajar untuk bisa lebih percaya diri ketika berbicara dengan pelanggan. Dan selanjutnya mungkin saudari bisa ceritakan pengalaman ketika bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan. Waktu kerja di kafe sebelumnya, kalau lagi ramai kami biasanya bagi tugas Ibu. Ada yang fokus bikin minuman, ada yang di kasir, dan ada juga yang antar pesanan. Nah, di situ saya berusaha untuk membantu bagian yang sedang kewalahan. Tapi pastinya saya menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Kemudian kalau seperti itu bagaimana cara saudari kemudian menjaga kerjasama yang baik dengan anggota tim ketika sedang menghadapi banyak pekerjaan? Menurut saya yang paling penting itu adalah tetap komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, seperti itu ya sudah selesai untuk ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya akan melanjutkan sesi wawancara untuk rekrutmen barista. Baik, pertanyaan pertama itu dalam pekerjaan sebagai barista ada kemungkinan menghadapi situasi yang cukup menekan. Misalnya pelanggan komplain atau kondisi kerja yang ramai. Dan biasanya apakah Anda bisa menceritakan bagaimana cara Anda untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya dalam bekerja di kafe pasti ada kemungkinan tersebut Ibu, dan biasanya saya berusaha untuk tetap tenang dan mendengarkan terlebih dahulu apa masalahnya. Nah, kalau memang ada kesalahan dan itu dari saya, maka itu saya akan meminta maaf dan tentunya akan mencoba untuk mencari solusi sesuai arahan di tempat kerja saya. Selanjutnya, apa langkah pertama yang biasanya Anda lakukan ketika menghadapi masalah di tempat kerja? Untuk langkah pertamanya biasanya saya akan mencoba mencari tahu terlebih dahulu masalahnya apa dan memastikan pelanggan merasa didengarkan. Menurut Anda lebih baik menyelesaikan masalah sendiri atau meminta bantuan dari rekan Anda? Kalau dari pertanyaan tersebut Ibu, sebenarnya menurut saya itu tergantung. Kalau masalahnya masih bisa saya tangani sendiri, pastinya saya akan mencoba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara mandiri. Namun kalau saya bingung atau takut salah, maka tentunya saya akan meminta bantuan atasan sebagai pihak supervisor ataupun teman kerja yang lebih berpengalaman. Apa yang membuat Anda berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan ini dengan baik? Membuat saya berkomitmen Ibu karena yang pertama adalah karena saya ingin punya pekerjaan yang stabil dan juga selain itu saya ingin menambah pengalaman di bidang F&B. Selanjutnya mungkin bisa ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyelesaikan tugas meskipun menghadapi berbagai tekanan. Waktu itu saya pernah di akhir pekan di kafe itu sangat ramai dan ada beberapa pegawai yang izin kebetulan. Jadi kami harus kerja lebih cepat dari biasanya.
Nah, di situ walaupun capek, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Dan kemudian bagaimana cara saya untuk menjaga untuk tetap konsisten dalam bekerja tersebut? Saya tuh biasanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya selalu datang tepat waktu, dan kalau ada tugas saya selesaikan terlebih dahulu sebelum istirahat. Dan juga terlebih lagi kalau misalnya lagi ada teman yang izin, saya berusaha untuk bisa menyelesaikannya dengan cepat pekerjaan saya sendiri, kemudian bisa membackup dan membantu pekerjaan teman saya agar lebih cepat selesai seperti itu. Jika diterima sebagai istri, target apa yang Anda ingin capai dalam beberapa bulan pertama Anda bekerja? Saya ingin lebih memahami cara membuat minuman dengan baik karena melihat saya akan bekerja di sebuah kafe, dan tentunya bisa melayani pelanggan dengan lebih percaya diri supaya tidak lagi gugup. Apakah ada pengalaman, keterampilan, atau informasi lain yang belum sempat Anda sampaikan dan menurut Anda penting untuk kami ketahui? Mungkin dari segi pengalaman, belum terlalu banyak pengalaman saya sebagai barista secara penuh, tapi yang perlu ibu ketahui bahwa saya adalah individu yang mau terus untuk belajar dan mengikuti arahan kerja yang ada di tempat kerja saya. Jika diterima bekerja di sini, apa harapan Anda terhadap pekerjaan atau lingkungan kerja di tempat Anda bekerja? Tentunya saya berharap untuk bisa bekerja di lingkungan yang nyaman, bisa belajar yang banyak, dan juga punya hubungan kerja yang baik dalam tim di tempat kerja saya. Baik, terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda dalam wawancara hari ini. Semoga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih dan semoga sukses. Terima kasih Ibu.